فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan sujud tilawah. Nah, mulai dari masyru'iyahnya sampai tempat-tempat sujud tilawah dalam Al-Quran. Yang tentunya ikhwanifillah, seseorang ketika telah mengilmui perkara tersebut yang diamalkan, nah kapan saja melewati ayat-ayat sajadah tersebut, terutama pada ayat-ayat yang dalilnya marfu' sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada surat Shad, An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Kita masuk pada permasalahan yang keenam. Qala al-mas'alatu sadisah sujudus syukur. Sujud syukur. Dan ini adalah sujud yang ketiga dalam pembahasan kita. Yang pertama sujud apa? Sujud sahwi. Kemudian yang kedua sujud tilawah. Dan yang ketiga sujud syukur. Qala yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun aw dufi'at anhu niqmatun aw busyira bima yasurruhu an yakhirra sajidan lillah. Disunahkan bagi siapa saja yang mendapati nikmat atau tertolak darinya niqmah. Bedakan ya khonifillah antara ni'mah dan niqmah. Bedanya cuma pada ain dan qaf, tapi maknanya bertolak belakang. Nikmah ini yang diharapkan oleh setiap insan. Nah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun niqmah adalah apa? Musibah, bencana. Pakai qaf. Nah, disunahkan bagi siapa saja yang mendapatkan nikmat atau tertolak darinya musibah atau bencana, atau diberi kabar gembira dengan perkara yang menyenangkannya. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, ikhwanillah, disunahkan untuk dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran. Nah, sebagai bentuk kesyukuran. Dari sini kita ketahui bahwasanya sujud syukur ikhwanillah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika apa? Mendapatkan suatu nikmat atau terangkat darinya suatu bencana, atau dia mendapatkan suatu kabar gembira. Ini sujud syukur. Nah, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa dalilnya? Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyratu fiha istiqbalul qiblah. Perkara berikutnya berhubungan dengan sujud syukur, tidak dipersyaratkan pada sujud syukur untuk menghadap kiblat. Walakin in istaqbalaha fahuwa afdal. Akan tetapi apabila dia menghadap kiblat, maka itu yang lebih utama. Baik.
Demikian pula ikhwani fillah tidak dipersyaratkan padanya taharah. Baik. Sehingga permasalahan sujud syukur dari sisi sifat-sifatnya ikhwani fillah, hampir sama dengan pembahasan sujud tilawah. Dan tidak dimakruhkan untuk dilakukan pada waktu-waktu terlarang, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Sebagaimana pula sujud tilawah, tidak dilarang ketika melakukannya di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Kenapa? Karena bukan sholat. Karena bukan sholat, sehingga tidak masuk dalam larangan. Demikian pula bacaannya, akhwanifillah, bacaannya sama sebagaimana sujud di dalam sholat. Qala waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Dan adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Fa'an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini dalil yang dibawakan di sini. Itu hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau suatu perkara yang menggembirakan beliau, maka beliau kharra sajidan, beliau sujud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Irwa. Dan hadis ini ikhwanillah pada sanadnya ada perbincangan. Tayyib. Karena pada jalannya ada orang yang bernama Bakar ibnu Abdul Aziz yang meriwayatkan dari bapaknya dari Abi Bakrah. Dan Bakar itu seorang yang dhaif, sedangkan bapaknya majhul hal. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil ketika memberikan penjelasan tentang biografi Bakar ibnu Abdul Aziz. Sehingga hadits Abi Bakrah ikhwanillah yang rajih wallahu taala alam dhaif. Dan yang menjadi dalil dalam masalah ini hadits yang lain. Dhaif, yaitu hadits Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'Aliyan ila al-Yaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali menuju ke Yaman. Qala faqataba 'Aliyyun radhiyallahu anhu bi islamihim. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab kharra sajida. Kemudian Ali menulis surat yang memberitakan tentang apakah keislaman penduduk Yaman. Tentunya ini perkara yang sangat menggembirakan. Ketika suatu negeri didakwai dan mereka menyambut dakwah tersebut, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat dari Ali tersebut, kharra sajidan, maka beliau pun sujud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini akhwanillah asalnya dalam Sahih Bukhari. Adapun tambahan tentang sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam riwayat Al-Baihaqi. Dan ada kedhaifan padanya. Baik. Akan tapi ada mutabi', ada yang menguatkan riwayat tersebut sehingga
dengan penggabungan dua jalan yang ada bisa dihasankan haditsnya. Jadi yang menjadi patokan dalam masalah ini akhwanifillah hadits Al-Bara' bin Azib tentang apa? Berita keislaman penduduk Yaman, sehingga Nabi SAW ketika mendapatkan berita tersebut dari Ali bin Abi Thalib, beliau melakukan sujud syukur. Adapun hadits Abi Bakrah yang rajih dhaif. Qala wa kadza fa'alahu sahabatu ridwanullah alaihim. Demikian pula sahabat melakukan sujud syukur ini. Di antaranya apa? Dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang panjang ikhwanillah, tatkala beliau mendapatkan kabar gembira tentang diterimanya taubat dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melakukan sujud syukur. Dan haditsnya dalam Sahihain. Jadi ini dua dalil. Yang pertama dari contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ali, dan yang kedua apa? Kisah siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Tatkala Allah menerima taubat beliau. Qala wa hukmu hadha sujudi hukmu sujudi tilawah. Dan hukum sujud ini seperti hukum sujud tilawah. Maka dilihat kembali pada pembahasan sujud tilawah. Naam, wa kadza sifatuhu wa kaifiyatuhu, demikian pula sifat dan tata caranya. Kecuali dalam pembahasan ikhwanillah, naam, sujud ini untuk dilakukan di sholat ini berbeda dengan sujud tilawah. Nah, karena kalau sujud tilawah tetap disyariatkan walaupun apa? Ketika sholat. Nah, ketika dia dalam sholat disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Adapun sujud syukur ikhwanillah maka tidak. Nah, tidak disyariatkan seseorang melakukan sujud syukur di dalam sholatnya. Tapi misalnya dia sedang sholat, kemudian datang berita paketannya sudah datang, dia sujud syukur. Tidak boleh. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan ikhwanillah, fa in fa'ala batalat salatu. Jika seorang melakukan sujud syukur di dalam sholat maka batal sholatnya. Kecuali dalam kondisi apa? Dia melakukan sujud syukur tapi tidak batal. Kalau di luar sholat iya. Sekarang dia sujud syukur ketika sholat tapi tidak batal. Itu sujud tilawah. Ketika itu sujud sholat. Maksudnya sekarang ketika dia melakukan sujud syukur di dalam sholat tapi tidak batal sholatnya. Kalau apa? Apa? Nah, dikecualikan kalau dia lupa atau karena apa? Tadi jahil, tidak mengetahui hukumnya. Taib, maka tidak batal. Kemudian sebagai tambahan pembahasan terakhir berhubungan dengan masalah sujud ini, apakah disyariatkan seseorang sujud tanpa sebab? Terkadang, awamun nas tiba-tiba karena lagi khusyuknya tiba-tiba setelah sholat sujud lagi tanpa ada sebab. Mau meninggalkan masjid dia sujud. Apakah yang demikian ini disyariatkan? Baik. Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-11 halaman 502 sampai halaman-halaman berikutnya. Beliau menegaskan fa inna sujuda la yakunu illa 'alal wajhil masyru'.
Sungguhnya sujud itu tidaklah dilakukan kecuali pada sujud-sujud yang disyariatkan. Sujud yang disyariatkan itu apa? Wa huwa sujud fi shalah, yang pertama, sujud di dalam salat. Wa sujudus sahwi, dan sujud sahwi yang kedua. Wa sujudut tilawah, dan yang ketiga sujud tilawah. Wa sujudus syukri, dan yang keempat sujud syukur. Ala ahadi qaulil ulama, berdasarkan pada salah satu pendapat di kalangan para ulama. Ini menunjukkan ikhwanifillah bahwasanya tentang disyariatkannya sujud syukur ada khilaf. Dan yang rajih sebagaimana beliau sebutkan, sujud syukur masyru', dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama ikhwanifillah. Dari kalangan Hambali, Imam Ahmad, kemudian Ishaq, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Kemudian beliau katakan, wa amma sujud aqibas salati bila sababin faqad karihahul ulama. Wa kadzalika ma yaf'aluhu ba'dul masyayikh min sajdatayn ba'dal witri lam yaf'alhu ahadun minas salaf wa la istahabbahu ahadun minal a'immah. Tayyib. Adapun sujud setelah salat tanpa ada sebab, maka sebagian para ulama menyatakan makruhnya, membenci perkara tersebut, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang tua yang berupa 2 sujud setelah witir. Ini tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang melakukannya. Tidak pula ada yang menyatakan tentang disunnahkannya. Dan mereka menyatakan bahwa qalu huwa bid'ah, merupakan kebid'ahan. Jadi dari sini kita pahami bahwasanya sujud yang masyru' dalam syariat kita itu ada berapa macam? Ada 4 macam. Apa saja, Hasan? Yang pertama dulu apa? Yang paling banyak dilakukan? Apa? Sujud dalam sholat. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah. Yang keempat sujud syukur. Tayyib. Ada pertanyaan seputar pembahasan ini sebelum kita beralih pada bab berikutnya. Yang sujud tanpa sebab, kalau misalnya ada yang orang main bola, kalau gol dia sujud, itu hukumnya gimana? Ada pertanyaan ini. Baik. Orang main bola, kemudian gol, kemudian sujud. Baik, ini sujud apa ini? Sujud syukur katanya. Berarti masuk sujud syukur. Cuma tidak pantas di situ itu. Baik. Mereka katakan itu sujud syukur. Baik. Cuman pada hakikatnya itu apa? Musibah. Hakikatnya musibah, karena akan semakin terus menerus dia menyerat untuk semakin semangat bermain, ya tidak? Semangat bermain, dan itu semakin jauh akan dia memanfaatkan waktunya. Akan semakin didorong oleh syaitan untuk bermain-main terus. Sehingga malah itu bisa jadi musibah, bukan nikmat baginya. Dan berhubungan dengan permainan, memang manusia pada zaman sekarang banyak berlebih-lebihan, bahkan mereka sampai mengeluarkan banyak biaya, berapa miliar untuk pemasaran bola, apalagi kalau mau olimpiade atau mau pertandingan dan seterusnya yang tingkatnya dunia. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, demikian pula para ulama yang mereka masih hidup, hafizahumullah ta'ala, memberikan peringatan dalam masalah ini. Dikarenakan memang keadaan yang sangat memprihatinkan yang menimpa pemuda-pemuda kaum muslimin berhubungan dengan masalah bola.
berhubungan dengan masalah bulan. Baik, oleh karena itulah hendaknya kita menjauh dari yang demikian itu. Sebagiannya sampai rela untuk bangun malam demi melihat pertandingan bola yang disiarkan langsung di televisi. Dan ini merupakan perkara yang tidak pantas, perkara yang mungkar, haram ya ikhwanifillah. Al-Imam Ahmad saja ikhwanifillah ketika bertemu dengan seorang Nasrani, bertemu di jalan dengan seorang Nasrani, beliau memejamkan matanya. Ditanya, kenapa engkau memejamkan matanya? Aku tidak kuat untuk melihat seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Saking pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Ketika dia melihat orang Nasrani, keyakinan mereka bahwasanya Allah punya anak, ini sampai tidak tahan, tidak kuat matanya untuk melihat. Nah, ini malah menyiapkan waktu dan seterusnya untuk bisa melihat mereka, melihat pertandingan orang-orang kufar. Wal a'yadu billah. Nah, berarti dengan ini kita selesai alhamdulillah dari pembahasan sujud. Insyaallah besok murajaah dipersiapkan dari bab yang ke-6. Nah, dari awal bab yang ke-6. Sedikit ya. Sedikit tapi diusahakan fokus pada dalil-dalil. Difokuskan pada dalil-dalil sebelum kita masuk pada bab yang ke-7. Nah, kita cukupkan sekian. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta